siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, rumah milik mantan diplomat keluarga Dino Patijalal yang terletak di kawasan Mentereng di Jakarta Selatan atas nama sertifikat rumah tersebut berpindah tangan tiba-tiba. Pertanyaannya, kok bisa? Ada apa? Benarkah ada tangan-tangan sindikat mafia? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya dalam hilang sertifikat dan tudingan sindikat. Mereka menjadikan ibu saya yang sudah berumur 84 tahun sebagai korban. Klien kami, Freddy, membeli rumah dengan benar. Ada karakteristik yang berbeda di dalam kejahatan mafia tanah ini. Ini adalah salah satu rumah dari 3 rumah yang sertifikatnya berpindah tangan secara siluman alias misterius. Saya akan coba berkeliling, saudara. Memang ini adalah kompleks perumahan yang eksklusif. Apakah kemudian yang terjadi adalah ada sindikat khusus rumah-rumah mewah dengan orang yang menjadi pemiliknya yang bisa dikelabui seperti orang tua misalnya, sehingga bisa ada celah untuk kemudian dalam tanda kutip penipuan. Sertifikat itu berpindah raib tiba-tiba tanpa pernah dipinjami, tanpa pernah ada jual beli. Tanpa pernah ketemu orangnya, tanpa pernah dia datang, tanpa pernah nawarin harga atau nandatangani apapun, tahu-tahu udah atas nama orang lain dan itu dalam catatan BPN. Mereka berhasil mencuri sertifikat aslinya. Mereka pun bisa bermain di notaris nakal dan dilakukan di koperasi. Koperasi untuk apa? Menggadaikan sertifikat. Jadi mereka dapat mencairkan uangnya gitu. Keluar berapa jumlahnya? Kalau nggak salah 11 ya. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah informasi sebagai tahap awal menelusuri kasus ini. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Berikut informasinya. Dan saya sebagai anak beliau akan melawan mereka dengan segala kemampuan yang saya miliki. Jangan membuat gaduh aja lah, yang penting kita jalani prosesnya aja. Kita terpaksa hari ini membuka lapor lagi terhadap Instagramnya Dino Patijalal. Misterius, sertifikat lenyap tiba-tiba. Mantan Wakil Menlu Dino Patijalal buka suara. Sertifikat tanah sang ibunda berpindah nama tanpa pernah dipinjam, apalagi dilakukan pembayaran. Siapa berulah? Benarkah ada sindikat raksasa? Saya ingin memberikan 3 bukti mengenai keterlibatan Freddy dalam sindikat mafia tanah. Yang pertama adalah pernyataan atau pengakuan dari tersangka bernama Shirley. Bukti kedua yang saya miliki dan sudah saya berikan kepada polisi adalah bukti transfer yang diterima Freddy sebesar 320 juta rupiah. Nah, ini adalah sebagai bagian dari hasil penggadaian sertifikat rumah milik ibu saya ke suatu koperasi. Dan bukti ketiga tentu adalah rumah yang di Jalan Paradiso mendapatkan konfirmasi dari BPN bahwa sertifikatnya telah beralih nama ke nama Freddy Kusnadi, hitam di atas putih. Bantahan atas tudingan Dino muncul dari Freddy. Dino dilaporkan balik ke polisi. Kalau 3 buktinya kan poin 1, poin 2 juga udah saya bantah. Yang kemarin memang ada orang utang, ada counter check-nya masih saya pegang, ya malah masih kurang.
Terus yang poin 1 kan, masa kesaksian tersangka dijadikan bahan bukti kan, maksudnya kan menurut saya sih kurang elok lah kalau itu. Setelah kami counter dengan membuka laporan ITE perbuatan tidak menyenangkan, itu kan terbukti semua ceritanya. Dia yang korban ini yang merasakan bagaimana kesulitannya. Ya ini aja, kita sebagai orang Melayu, orang duduk di lantai disuruh nangis-nangis, sementara dia duduk di atas, itu bagaimana? Dipropaganda sedemikian rupa dengan kalimat-kalimat mengatakan bahwa Freddy ini memang seperti yang dikatakan. Jadi kami berhitung-hitung lah, ini mesti di-ITE-kan lagi terhadap Instagramnya Dino Patijalal. Pertanyaan yang belum terjawab, mengapa sertifikat yang bisa berpindah tangan tiba-tiba tanpa ada peminjaman, apalagi pembayaran, adalah hal yang janggal luar biasa. Lalu, bagaimana duduk kasusnya? Pada 2019, kediaman milik Ibunda Dino Patijalal, Zurni Hashim Jalal, yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan, sempat akan dijual pada seseorang bernama Lina. Diketahui, Zurni adalah pemilik tanah dan bangunan ini. Sementara sertifikat hak milik atas nama Yurmisna, sepupu Dino Patijalal. Lina kemudian menghubungi Yurmisna dengan membawa calon pembeli, yakni Freddy Kusnadi. Lina memaksa Yurmisna untuk menerima penawaran pembelian rumah. Namun, Yur menolak lantaran Zurni, Ibunda Dino, enggan menjualnya. Kejanggalan menguak ketika 2 tahun kemudian kuasa hukum Freddy Kusnadi mendatangi Yurmisna untuk proses balik nama sertifikat hak milik rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Merasa curiga, Yurmisna meminta Dino Patijalal memeriksa sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional. Terkejut luar biasa ketika kepemilikan tanah sudah berpindah nama ke Freddy Kusnadi, padahal tidak ada kesepakatan jual beli. Polisi masih terus melakukan penyidikan atas kasus ini. Setidaknya 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat sindikat mafia tanah. Dalam melihat kerja kasus mafia tanah ini, kita harus membedakan 3 klaster kejadian. Yang pertama, klaster pertama adalah korban, pemilik sertifikat hak milik sekaligus bangunannya. Yang kedua adalah kelompok pelaku mafia tanah. Dan yang ketiga adalah korban, pembeli yang beritikat baik. Kasus ini memang menyita perhatian. Presiden Joko Widodo pun disebut turut bersuara. Sementara itu, pemerintah kini tengah melakukan digitalisasi berkas, yakni pembaruan sertifikat menjadi sistem sertifikat elektronik. Prosesnya diharapkan dapat menekan kejahatan seperti pemalsuan sertifikat. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah sindikat mafia tanah terlibat? Aiman menelusurinya. Saudara, saya berada di Eksekutif Paradiso, salah satu rumah yang dimiliki oleh keluarga Dino Patijalal yang kemudian menjadi sengketa. Saya ingin menunjukkan pada Anda. Misi apa ya? Dan saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk kemudian mengetahui bagaimana rumah yang ditaksir di atas 20 miliar rupiah, bahkan bisa mencapai harga 30 miliar rupiah, yang kemudian dilaporkan oleh Dino Patijalal bahwa ada penipuan. Saudara, ikuti saya akan masuk ke dalam di kawasan perumahan yang eksklusif dan mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dan berakhir saya sampai di rumah yang menjadi sengketa antara dua pihak. Dan ini salah satu rumah, saudara, yang dimiliki oleh keluarga Dino Patijalal. Karena sedang sengketa, jadi ini masih digembok, tidak bisa masuk ke dalam meskipun ada beberapa pintu yang memang terbuka di atas. Dan ini adalah salah satu rumah dari 3 rumah yang sertifikatnya berpindah tangan secara siluman alias misterius. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Tentu ini masih pertanyaan. Saya akan coba menelusuri apa yang terjadi sesungguhnya dari kedua versi. Tidak hanya dari Dino Patijalal yang kemudian menjadi korban, tapi juga dari pihak yang kemudian ditudingkan menjadi sindikat
dan kemudian sempat menempati rumah ini. Saya akan coba berkeliling, saudara. Memang ini adalah kompleks perumahan yang eksklusif, yang sangat ketat untuk masuk ke dalam. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Permisi, Pak. Aman-aman aja sini, Pak, ya. Mari. Ini adalah salah satu fasilitas, saudara, di kompleks perumahan eksklusif yang mewah ini. Ini karena mungkin banyak juga warga asing yang tinggal di sini, jadi tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada juga tulisan kanji atau Jepang yang kemudian menjadi papan pengumuman di setiap titik-titik yang menjadi fasilitas milik bersama di kompleks eksklusif ini. Ini merupakan sebuah kasus yang memang tidak biasa, saudara. Apakah kemudian yang terjadi adalah ada sindikat khusus rumah-rumah mewah dengan orang yang menjadi pemiliknya yang bisa dikelabui, seperti orang tua misalnya, orang yang sudah ingatannya mungkin tidak seperti sebelumnya, sehingga bisa ada celah untuk kemudian dalam tanda kutip penipuan. Benarkah ini yang terjadi? Nanti saya akan coba untuk menggali. Ketika bicara soal pindah sertifikat, itu harus di depan notaris, ada tanda tangan kedua belah pihak, dan itu semua masih tanda tanya sesungguhnya ya. Karena Ibu Mas Dino, Bunda tidak pernah kemudian datang ke notaris, menandatangan dan sebagainya. Nggak pernah, ya. Yang saya dengar memang pelakunya menggunakan KTP palsu dan figur palsu. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif.